Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gelar orasi di depan gedung DPRD Nganjuk, tolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Jumat siang 9 September, sejumlah mahasiswa Nganjuk yang tergabung dalam PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, menggelar aksi demo, mengecam kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Kabupaten Nganjuk yang harus kita tunggu kepastiannya. Aksi ini diawali dengan menuntun kendaraan mereka dari titik kumpul di alun-alun Nganjuk menuju gedung DPRD Nganjuk di Jalan Gatot Subroto atau Jalan Raya jurusan Surabaya Madiun. Di sini kita sudah siapkan jelanja. Kita mengerti bagaimana rakyat hidup sehari-hari demi sesuap nasi. Mereka mengorbankan. Selain menggelar orasi, para mahasiswa ini memainkan adegan teatrikal rakyat kecil yang mati karena kebijakan penguasa yang menguntungkan pengusaha. Selain itu, mereka juga membawa dan membakar keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani pembuat kebijakan. BBM naik tinggi, harga pokok juga mengikuti. Lantas bagaimana generasi negeri ini bisa cerdas, bisa memajukan negeri? Tapi kesini untuk menemui Anda yang sedang duduk balik di dalam dan dijawab oleh Ketua DPRD. Jika Ketua DPRD tidak berkenan menemui atau keluar, maka kita akan tetap di sini. Dalam orasinya mereka menyuarakan 4 tuntutan: menolak kenaikan harga BBM, menolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT dan BSU, menuntut pemerintah membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat dan menagih janji pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang tersendat. Di mana hati nurani Bapak? Tiap hari rakyat memakan sebagai korban, mempertahankan hidupnya, mencari sesuap nasi demi untuk berlangsungan hidup sehari-hari. Pemerintah hari ini memberikan kebijakan, memberikan istimewa terhadap rakyatnya, sahabat-sahabat. Apa sahabat-sahabat? Naiknya BBM yang mencekik masyarakat, sahabat-sahabat. Pemerintah memberikan ketutupan untuk harus menghadirkan. Nanti Pak PLT harus ke sini dengan saya. Dengan Ketua DPRD. Kalau Pak Ketua itu sifatnya benar. Nah, kalau pimpinan DPRD sifatnya kolektif kolegial. Jadi kalau Pak Ketua nggak bisa, pimpinan yang mengendalikan karena tidak akan jalan tapi kita. Para mahasiswa akhirnya diterima di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk untuk menyampaikan aspirasinya. Ditemui Wakil Ketua DPRD Jianto dan Haryayu Angga, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, dan Kapolres Nganjuk Boy Jackson Situmorang. Yang pertama, yang kedua menolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT, BBM subsidi dan BSU. Terus yang ketiga menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Yang keempat, ini poin yang paling penting. Itu tadi ada 4 poin, yaitu yang pertama terkait kita menolak adanya kenaikan BBM bersubsidi, yang kedua kita menolak terkait bantuan BBM bersubsidi berupa apapun, yang ketiga kita menuntut pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam menentukan kebijakan supaya BBM ini tetap pada koridornya, dan kalaupun ada bantuan-bantuan mahasiswa dan masyarakat tetap dilibatkan supaya ada transparansi terkait data dan lain sebagainya. Karena kalau mengacu pada data yang sebelum-sebelumnya, pastinya itu akan ada keracuan, pastinya ada tumpang tindih dan itu tidak akan sesuai pada tepat sasaran. Yang selanjutnya kita juga menagih terkait Nganjuk bangkit, yang mana itu selalu menjadi jargonnya Bapak PLT Bupati, bahwasanya Nganjuk harus bangkit dan pada kenyataannya sampai pada saat ini pun
Nganjuk belum bisa dikatakan sebagai bangkit. Nganjuk masih terpuruk karena kan masih amburadulnya terkait APBD dan terkait pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Mungkin itu tadi tuntutan dari kita dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita tadi sudah disepakati bahwasanya dari pemerintah sendiri, dari DPRD dan dari kebijakan kabupaten nanti akan mengundang kita bagaimana supaya untuk mengawal kebijakan itu sesuai koridor seperti itu. Dan tadi juga sudah disepakati bahwasanya hasil dari kesepakatan ini akan dinaikkan ke pusat. Kenaikan harga BBM sudah dilakukan Pak oleh pemerintah. Apabila tidak diturunkan, langkah-langkah yang akan diambil dari mahasiswa sendiri? Kalaupun nanti kita tunggu sampai beberapa waktu kok tidak ada penurunan lagi, maka mahasiswa akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kalau dari usulan tadi Pak yang disampaikan terkait Kabupaten Nganjuk sendiri, bagaimana pendapat Pak? Tadi saya hanya nguping nilainya 5 kurang, tapi itu juga bagus saja. Bagi saya itu sebagai pemacu dan pemicu untuk apa? Bangun Nganjuk kan begitu. Sehingga masukan-masukan contoh tadi kan kemarin yang diarukan yang dikatakan yaitu pembangunan pasar Kertosono. Alhamdulillah kan sudah kita bangun. Yeah. Kemudian Taman Nyawiji tahun ini kan juga selesai insya Allah kan begitu. Kan memang pembangunan harus bertahap kan ya. Karena yang dibangun bukan hanya gedung-gedung saja, rumah sakit, terus kemudian puskesmas kan begitu. Termasuk jalan kan begitu. Jalan kan banyak jalan. Misalnya di Pandian kita kumpulkan masyarakat, Pak udah ganti 5 bupati belum pernah tersentuh Pak karena kita bayar pajak. Sekarang sudah bagus. Di Lengkong bisa jadi kan begitu. Terus kemudian di Mojodhuur kan kita sudah bangun ya. Sehingga memang harus seimbang. Maka kalau saya dikritik apapun, oh tidak apa-apa, itu bagus sebagai pemacu. Kalau tuntutan terkait kenaikan BBM Pak akan disampaikan ke pusat Pak? Ya tetap sampaikan ke pusat. Yang kedua jangan lupa mereka kan punya pusat, misalnya PMII misalnya ini yang kan punya PMII pusat ya. Disampaikan juga sehingga apa? Karena kebijakan ini adalah kebijakan dari pusat, bukan kebijakan dari kabupaten. Tapi kita tetap terima, ini rakyatku kok di sini. Aksi ini berakhir sebelum waktu sholat Jumat, berjalan kondusif di bawah pengamanan pihak TNI Polri dan Satpol PP. Nganjuk, John Agi Siper.